adanya salawatan yang diiringi dengan musik dan joget-joget layaknya konser. Jadi ada salawatan dangdutan, salawat, jazz, bahkan rock, yang akhirnya malah merendahkan salawat itu sendiri. Pada siapapun yang punya program-program kebaikan, semuanya hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, saya ingin bertanya perihal adanya salawatan yang diiringi dengan musik dan joget-joget layaknya konser. Hal tersebut digunakan oleh orang yang tidak suka dengan majlis salawat untuk semakin memojokkan orang yang mengadakan majlis salawatan, dengan dalih bahwa diperbolehkannya hadroh dan musik mengiringi salawatan. Namun lama-kelamaan menjadi semakin liar. Jadi ada salawatan dangdutan, salawat, jazz, bahkan rock, yang akhirnya malah merendahkan salawat itu sendiri. Padahal dalam majlis salawat sendiri ada syiar dakwah di dalamnya. Mohon nasihat untuk semua Buya, baik yang mengadakan salawat dengan joget maupun untuk orang yang tidak menyukai majlis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pentingnya ilmu, atau paling tidak jika orang tidak punya ilmu, dia pengen tahu tentang ilmu, maka itu nantilah ilmu yang akan menyelesaikan permasalahan. Mengajak orang kepada kebaikan, bahasa istilah mengajak adalah sebuah kebaikan. Akan tapi kalau kurang ilmu, bisa jadi salah, bukan menjadi sebuah kebaikan. Membangun masjid bagus, ya. Siapa bilang bangun masjid jelek? Untuk sholat kok. Tapi kalau ternyata programnya ngerahkan copet sama perampok sama pelacur, nah kan jadi kacau. Tujuan sebaik apapun, kalau caranya tidak baik, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Kalau para ahli tarbiyah mengatakan seperti orang berwudu untuk sholat tapi pakai air kencing, mana mungkin bisa suci. Kami tidak menilai tentang ABC-nya tentang sebuah amalan, akan tapi kita ilah sholawat adalah Anda hadirkan untuk mendekatkan seorang hamba kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hantarkanlah dengan cara yang menjadikan orang terkagum dengan Nabi, bukan terkagum dengan selain Nabi. Maka jika sesuatu yang baik disertai dengan sesuatu yang menjadikan orang lupa dengan Nabi, malahan berarti keluar dari tujuan dong. Maka kami himbau kepada siapapun yang punya program-program kebaikan, semuanya hendaknya segera ngoreksi diri. Jangan-jangan apa yang telah dia lakukan itu bukan malah mendekatkan orang kepada Nabi, atau bahkan tadi ditanyakan sang penanya lebih cerdas, bisa jadi menjadi mengejek Nabi. Misalnya sholawat Nabi yang diiringi dengan sesuatu yang bertentangan dengan pendidikan Nabi, kan aneh, kan aneh. Kalau urusan menarik orang itu adalah kelihayan Anda. Apakah semua yang mempunyai daya tarik harus menjadikan orang senyum, tertawa? Apakah harus seperti itu? Siapa bilang yang bisa menarik orang adalah yang bisa bikin orang tertawa saja? Tidak. Film horor itu disudahi sama orang. Padahal nggak senyum ya, film horor. Sudah tahu film horor menakutkan, masih ditonton ya. Jadi adapun senang orang atau tidak, kira kelehan Anda dalam mengemas apa yang Anda sodorkan. Seperti itu. Maka kami tidak merendahkan ijtihadnya sebagian ustadz yang ingin membawa orang kepada sholat Nabi dengan bermacam-macam cara. Cuman kami menghimbau, ayo, harus kita berusaha. Kalau memang Anda sudah mulai jauh, kembali ke jalan yang lebih baik. Kalau mungkin cara Anda sudah, pokoknya ini, Anda jangan menjadi orang yang tidak mau dikritik. Tidak mau dikritik, jangan berhujah dah. Kalau dikritik, alhamdulillah ada orang ingatkan saya. Sebab itu adalah tanda bahwasanya Anda orang bisa maju, punya ketawaduan. Siapapun, ayo mendekatkan diri kepada baginda, mendekatkan diri orang kepada baginda Nabi
dengan cara yang semakin baik. Ini tugas semuanya. Sehingga ada orang tujuannya sih baik, niatnya baik, mungkin karena keterbatasan wawasannya, ya nggak bisa disalahkan dong. Mungkin bagi dia itu sudah dianggap sebuah kebaikan. Maka kita tidak bisa mencaci orang semacam itu, dasar kau bodoh, kau bulak, lah dah. Oh, dia setahunya itu. Makanya dari mimbar mulia ini kami ajak siapapun Anda yang mengajak mendekatkan orang kepada baginda Nabi dengan cara yang mungkin kurang tepat, ayo kita berbenah dong. Syiar baginda Nabi, syiar kerinduan kepada akhirat, syiar kekhusyuan, syiar akhlak mulia, syiar bekti kepada orang tua. Syiar ini kan perlu kita angkat, disitulah. Bukan hanya ramenya gawe tapi gak ada makna. Kan begitu. Jadi ayo kami tidak mengatakan bahwasanya karena itu langsung kita justice, biarpun terlihat salah, tapi bisa jadi maksudnya benar, cuman dia belum tahu cara yang paling benar. Belum yang benar. Suatu ketika ada satu orang yang begitu semangat menyekolahkan anaknya. Coba. Kita tidak tega menegurnya seketika itu juga. Dengan bahasa yang sangat polos, alhamdulillah saya bisa mondokkan anak saya, dan untuk jaminannya agar dia aman karena sekolahnya kan mondok yang bayar, dia cerita bahwasanya saya telah menitipkan uang sejumlah ini di sebuah bank dan nanti dari bunganya itu Buya sudah cukup untuk biaya sekolah anak saya. Des, Masya Allah, orang ini niatnya baik. Apakah langsung saya caci kalau itu? Ya ada saya salah, dia belum mengerti kan. Subhanallah, setelah 1 tahun ngomong, kenapa Buya tidak ngomong ke saya dari itu? Loh, kamu pengennya baik kan, pelan-pelan, nanti kan dengar sendiri. Loh, dia kan niat baik maksudnya, cuman dia belum sampai ilmunya. Kalau belum sampai, apakah harus kita caci maki? Kita menghindari sampai ini nyata, ini ada ini. Bahkan waktu bercerita pun dia adalah dengan penuh kebanggaan karena sudah bisa mondokkan anaknya. Apakah langsung kita caci, kita patahkan hatinya? Loh, siapa saya ini? Kok matahkan? Nabi lihat orang melakukan kesalahan hanya ngomong jangan diulang gitu tok. Baru nanti dijelaskan nanti. Jangan diulang, kencing di masjid. Nah, ada baiknya kencing di masjid. Sahabat Nabi marah, mau dia stop, jangan. Nah itu, ntar dulu. Pertama dia belum mengerti. Kemudian kalau ente usir lari, Nabi apa? Kencingnya berkemana-mana, tambah parah nanti. Bisa saja niatan kencing sakit macam-macam. Tak tanya apa? Mendengar Nabi menyetap, kencingnya berhenti, ngelihat wajah Nabi langsung. Ini saya mau dipukuli pengikutnya, ini kok baik banget orangnya. Masuk Islam. Ya kan? Perlu kita. Jadi tolonglah, kalau melihat sesuatu jangan. Biasanya ini kesombongan kita. Mungkin kita adalah termasuk grup sholawat yang paling bagus, syar'i, sehingga gampang mencaci yang kurang syar'i. Loh, ini kan kesombongan, congkak dalam beragama. Kalau sholawat tuh gini loh, ente ini apa menyesatkan orang. Loh, kenapa kita jadi seperti itu kok kayak iblis ana khairun minhu? Nah, kalau memang Anda melihat kesalahan, yuk pendekatan, kita berkumpul atau sebagainya. Termasuk yang kami sampaikan, kami tidak mencaci Anda yang mungkin secara hukum adalah salah, tapi Anda mengajak Anda untuk merenung untuk menjadi lebih baik, itu saja. Dan semua dari kita hendaknya siap untuk menjadi lebih baik, siap diingatkan, dan kita tidak biasa mencaci. Tapi tolonglah semua kesadaran. Dan memang Anda yang memang kebablasan seperti penanya, iya, sholawatnya menjadi bukan, tidak ada nuansa sholawat, tidak ada rohaniat, hanya orang ketawa-ketawa, bahkan mungkin tidak ada batasan laki perempuan, sehingga kalau bicara maksiat ada maksiat. Cuman apakah yang mengadakannya niat untuk menghadirkan maksiat? Belum tentu. Kalau memang dia menghadirkan maksiat, ya dia dosa. Cuman mungkin dia adalah orang yang belum mengerti tentang rambu-rambu dan sebagainya, sehingga dia melakukan yang demikian itu. Sehingga ayo, himbauan kami adalah sederhana. Semuanya membuat perubahan lebih baik. Siap untuk diingatkan. Dan jangan Anda gampang emosi kalau diingatkan. Kemudian yang sudah merasa baik, awas. Pandang orang lain tidak dengan kecongkaan, tapi dengan kasih sayang. Baru ketemu kebaikan Anda adalah karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.